Om Swastiastu Semeton, selamat datang di channel Bali Ne Rahayu. Oke Semeton, hari ini kita akan melihat penilaian ogoh-ogoh yang ada di Kota Denpasar Semeton ya, yaitu Kecamatan Denpasar Selatan hari pertama. Perkenalkan, nama dia yang dipanggil sering Gundes dari Banjar Pemukan Kajo. Nama aslinya Sekatunda Putra Melaksano. Untuk cerita ogoh-ogoh niki yang mengambil dari judul Alpaka Guru, sebuah kisah orang anak dan ayahnya yang alpaka guru Rupako. Ceritanya seorang Watu Ganggo yang ingin mencari ayahnya, seorang Anoman. Untuk konsep ambil dari Boyangan Ramayana Suksmo. Oke Semeton, jadi ini dia ogoh-ogoh dari Banjar Pemogan KJ Semeton ya, dengan judul Alpaka Guru Semeton. Nah, jadi di sini Semetonnya dikisahkan perjuangan dari Watu Gangge yang sedang mencari jati dirinya Semeton ya, dan ingin bertemu dengan ayahnya yaitu Hanoman Semeton. Nah, di sini kita bisa lihat detail ogoh-ogoh dari Banjar Pemogan KJ Semeton ya. Nah, ini Watu Ganggenya. Ini ekornya Semeton ya, jadi perpaduan antara ikan dan juga monyet Semeton. Nah, ini luar biasa, sisi-sisinya sangat detail sekali. Kemudian ini untuk raksasanya Semeton ya, yang memfitnah Watu Gangge ya Semeton ya, sehingga dia akhirnya berperang melawan ayahnya sendiri Semeton. Nah, ini luar biasa ogoh-ogoh dari Banjar Pemogan KJ Semeton. Oke Semeton, jadi Banjar selanjutnya adalah Banjar Panti Sari Semetonnya. Nah, kebetulan tiang sampai ini pemudanya sudah bubar Semeton karena memang tiang kesiangan untuk liputan hari ini. Nah, di sini judul ogoh-ogoh dari Banjar Panti Sari adalah Kandepat Bute Semeton ya. Dengan ini ya tokoh-tokoh yang ada Semeton. Jadi ini mempresentasikan tentang kandepat bute yang ada di tubuh manusia Semeton. Nah, kita lihat secara detail ogoh-ogoh dari Banjar Panti Sari Semeton. Ini ogoh-ogohnya nanti bisa bergerak Semeton ya. Nah, ini ya detailnya luar biasa, sangat detail sekali Semeton. Ini untuk payasannya juga Semeton ya. Nah, ini kita lihat dia menduduki sebuah batang pohon Semeton untuk tokoh manusianya. Nah, ini luar biasa Semeton ya. Oke Semeton, selanjutnya kita menuju ke Banjar Panti Gede Semeton ya, dengan judul Loyar Semeton. Nah, ini luar biasa sekali ogoh-ogohnya Semeton ya. Jadi ini adalah kisah dari Dewa Kuera Semeton ya, bendaharanya para dewa Semeton. Ini sedang murka karena para manusia yang ada di bumi itu kadang menghambur-hamburkan kekayaannya Semeton ya. Padahal sebenarnya kekayaan itu sendiri adalah ibadah juga Semeton. Nah, ini kita lihat ya detail-detail dari emas-emasnya ini Semeton ya. Jadi ada koin emas dan kita lihat ini beneran keramik ya kayaknya Semeton ya. Untuk betinya itu yang salah fokus juga sama sandalnya nih Semeton, dari tokoh rajanya yang putus Semeton ya. Ini luar biasa sekali detail ogoh-ogoh dari Banjar Panti Gede Semeton ya. Ini adalah rencang dari Dewa Kuera Semeton ya. Ini yang sedang menghukum sang raja Semeton. Nah, ini yang di atas Semeton Dewa Kuera yang mengendarai sosok Wilmana, luar biasa. Banjar Panti Gede Semeton. Om Swastiastu, Titiang Imade Surya Putra Pradipta, Ketua Sekatruna Wardi Sentana Banjar Gunung Desa Adat Pemogan. Di tahun Saka 1947 puniki konsep ogoh-ogoh Banjar Gunung yaitu Singaraja, kisah Anglurah Panji Sakti. Dikisahkan kerajaan Klungkung yang dipimpin oleh Raja Sri Dalam Begening dengan putranya yaitu I Gede Pasekar, yang lahir dengan ubun-ubun berwarna merah serta bercahaya yang kelak akan memiliki kekuatan. Singkat cerita, I Gede Pasekar ditugaskan untuk kembali ke tempat kelahiran ibunya yaitu di Desa Panji. Penduduk Desa Genis dan sekitarnya menobatkan I Gede Pasak sebagai raja dengan gelar I Gusti Nglurah Panji Sakti. Untuk lebih memperkuat dalam mempertahankan daerahnya, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti membentuk
pasukan yang disebut Magoak-goakan. Pasukan itu dibentuk dengan jalan berpolitik seni permainan burung goak yang disebut Magoak-goakan. Dari permainan ini akhirnya terbentuk pasukan Truna Goak yang berjumlah 2.000 orang yang terdiri dari para pemuda, perwira berbadan tegap, tangkas serta memiliki moral yang tinggi di bawah pimpinan pasukan perang yang bernama Ki Gusti Tamblang Sampun. Ki Gusti Ngurah Panji Sakti beserta putra-putra Baginda dan perwira lainnya memimpin pasukan Truna Goak yang menuju daerah Blambang. Dan pertempuran ini Raja Blambangan gugur di medan perang. Pada tahun 1604 Ki Ngurah Panji Sakti memerintahkan rakyatnya membat-bat tanah untuk mendirikan istana di atas padang rumput alang-alang. Istana tersebut diberi nama Singaraja, lahir berdasarkan sejarah I Gusti Anglurah Panji Sakti. Engeh Om Santi 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 Om. Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Banjar Gunung Semeton, Desa Adat Pemogan. Nah ini yang ketemu dengan ketua seketurunannya Beli Surya yang sekaligus menjadi ketua Sabo Yowane Desa Adat Pemogan Semeton. Nah ini karyanya sangat luar biasa semeton ya, dengan judul Singaraja semeton. Nah di mana di sini ada tokoh Raja Panji Sakti semeton ya, yang sedang ini ya bersama dengan Panja-panja Ide. Nah ini adalah pasukan Magoak-goakan semeton ya, yang sedang melawan pasukan dari kerajaan Blambangan semeton. Nah kita langsung lihat anatomi ogogohnya semeton ya. Ini untuk konstruksi lumayan ekstrim semeton. Nah ini ya senjata dari pasukannya semeton, dan ini adalah patihnya semeton ya. Ini luar biasa, sangat detail sekali. Nah kita lihat pada bagian betinya semeton ya, ini dibuat benar-benar seperti ada di medan pertempuran semeton ya. Luar biasa sekali detail kecil ini semeton ya. Nah, ini kita lihat bagian belakang dari ogogohnya semeton, tokoh utamanya ya. Ini luar biasa sekali semeton ya. Jadi hal-hal kecil sudah dipikirkan dengan matang oleh Seketruna yang ada di Banjar Gunung semeton. Oke, yang dari saking Banjar Dalam, dari Seketruna Buanakerti. Ya, tahun ini kami mengambil konsep tentang Ganggo Angajab Bayu. Itu tentang seorang anak mencari ayahnya, jati diri ayahnya. Oke semeton, jadi ini dia ogogoh dari Banjar Dalam Kepaon semeton ya. Nah ini ogogohnya sangat luar biasa dengan judul Gangge Angayap Bayu semeton. Nah dimana di sini dikisahkan semeton ya. Jadi Sang Hanoman itu ternyata mempunyai seorang anak yang bernama Watu Gangge semeton ya. Ini kita lihat secara detail anatominya semeton ya dari Banjar Dalam, karena sangat luar biasa sekali detailnya semeton ya. Dan di sini ada Jukung, kemudian di sini ada Dewi ya semeton ya, yang perwujudannya itu setengah berbadan ikan semeton. Nah ini sangat detail sekali. Ditambah, nah ini ya ada hewan-hewan kecil semeton, di sini ada kura-kura. Nah itu sangat detail sekali semeton ya. Ini juga jukungnya. Kemudian pada bagian di sini semeton, ini adalah gurita semeton ya. Jadi ini bukan sekedar gurita, tetapi gurita ini mempresentasikan wahana dari Batara Baruna semeton. Nah ini detailnya tuh sangat unik sekali pada bagian tentakel semeton ya. Jadi menggunakan bahan alami yaitu buah jeruk semeton. Nah ini Watu Ganggenya semeton ya. Nah ini Banjar Dalam mewujudkan Watu Ganggenya ini berwarna sama seperti Hanoman semeton ya, jadi berwarna putih dengan anatomi yang sangat detail sekali. Nah kita lihat semeton ya, ini luar biasa sekali detail logo-logonya dari Banjar Dalam semeton. Dari segi ekspresi mukanya juga semeton ya, pada bagian tapel itu dibuat dengan sangat natural sekali. Nah kita lihat pada bagian belakangnya semeton ya, ini tokoh Watu Ganggenya semeton. Nah ini yang membedakan Watu Gangge dengan Hanoman ada di belakang semeton. Nah ini ya pada bagian ekornya Watu Gangge itu ada seperti ikan semeton. Nah ini kita lihat lagi sekali detail logo dari Banjar Dalam Kepaon semeton. Nah ini ya bagian belakang dari Hanomannya, luar biasa semeton ya. Ini juga pada bagian
jukungnya semeton. Terdapat kerang-kerang semeton yang membuat kesan dari jukungnya sangat realistis semeton ya. Luar biasa Gogoh dari Banjar Dalam ke Paon. Om Swastiastu, Titiang Today Boy, Ketua Panitia dari Sekot Runo Satya Darmo dengan tema Ogoh Caka saat ini ngaruh Banjar Dalam Kusumasari Desa Adat Kepaon. Konsep secara detail yaitu ngaruh, yaitu tradisi dari Madura Sanur yang dimana awalnya ada Raja Dalam Bali tertarik dengan patih bernama Ade Kuda Panulih, dan semenjak saat itu ada Raja Dalam Bali ingin menguji patih Ade Kuda Panulih dengan melepaskan keris pemilik Raja Dalam Bali ke lautan dari Canggu menuju ke Sanur, dibantu dengan ikan kerapu yang dikendarai oleh patih. Ditemuilah keris tersebut di pantai Karang Sanur dan dibantu juga oleh ikan cucul di bawah. Oleh semenjak kejadian itu, para semeton Adat Kuda Panulih berjanji untuk tidak mengonsumsi ikan kerapu dan ikan cucul sebagai tanda terima kasih kepada yang telah membantu Raja Kuda Panulih untuk mendapatkan keris tersebut yang berubah menjadi naga. Sukses semua. Oke semeton, jadi ini dia Gogoh dari Banjar Dalam Kusumasari Kepaon semeton ya, dengan judul Ngaruh semeton. Nah ini kisah yang ada di tanah Pulau Bali semeton ya, jadi luar biasa sekali. Ini untuk anatomi Gogohnya juga sangat detail, dan lagi-lagi semeton ya, kita menemukan penyu semeton yang sangat detail sekali semeton ya. Ini luar biasa dari segi pewarnaan. Nah kemudian ini untuk Gogohnya semeton ya, ini dari Banjar Dalam Kusumasari semeton. Kita langsung lihat detail dari ekor raksasanya dulu semeton ya. Ini adalah perwujudan keris ya semeton ya, yang akan menguji patih Arya Kuda Panulih semeton ya. Nah, ini atas permintaan dari sang raja. Nah ini kita lihat semeton, sangat detail sekali semeton ya, dan ini adalah ikan kerapunya semeton ya. Untuk sirip dari ikan kerapunya ini juga bisa bergerak nanti semeton. Nah ini luar biasa sekali semeton ya, Gogoh dari Banjar Dalam Kusumasari Kepaon semeton. Ya dari Sekatruna Putra Dharma Santi, Banjar Jawa Tengah. Niki gua tiang Wahyu sebagai ketua di sini. Konsep gugahnya ini adalah tema dari Ramayana. Itu ada Patih Sukasrana dan judulnya itu Santa Rasa. Ceritanya Niki untuk momen epiknya di sini, Patih Sukasrana ini ditangkap oleh Raja Sugriwo dan Hanuman. Dan setelah itu penyelesaiannya nanti dilerai sama Sang Rama, diberikan wejangan dan diberikan keris nanti. Jadi untuk Patih Sukasrananya ini dia menyamar sebagai kera. Jadi dia ikut menyelundup masuk ke pasukan kera. Oke semeton, jadi ini dia Gogoh dari Banjar Jawa Tengah semeton ya, dengan judul Santa Rasa semeton. Nah ini kita langsung lihat secara detail semeton ya, karena ini Gogoh yang sangat luar biasa. Dilihat dari anatomi serta tata letaknya semeton ya, jadi dibuat sangat natural sekali. Nah ini kita lihat untuk Hanumannya semeton ya, ini sedang memegang tali. Nah ini talinya juga terlihat sangat natural sekali semeton ya. Ini yang akan melilit sang patih semeton. Nah kita langsung lihat ke belakang semeton. Nah ini ya, detail payasannya juga semeton ya, ini emasnya benar-benar terlihat sangat menyala sekali semeton ya. Jadi benar-benar luar biasa untuk payasannya, sangat mewah sekali. Nah kemudian di sana ada tokoh ramanya semeton ya, itu dia sedang memegang keris ya. Nanti kerisnya ini akan diberikan kepada sang patih semeton ya. Nah ini kita lihat pada bagian belakang Patih Sukasrananya semeton ya, ini tangannya diikat semeton ya. Nah ini dia ada ekornya karena menyamar sebagai seorang wanara semeton. Nah ini luar biasa semeton ya, jadi sangat detail sekali. Ini posisinya dia masih simpuh semeton. Nah ini ya, dan untuk betinya sendiri juga hiasannya sangat natural sekali semeton. Dan kita lihat pada bagian depannya ya, luar biasa Gogoh dari Banjar Jawa Tengah semeton. Oke semeton, selanjutnya kita menuju ke Banjar Taruna Bineka semeton ya. Ini mengisahkan tentang Sandi Kale semeton. Nah dimana ini adalah sang kalenya semeton ya.
Nah, ini yang muncul pada pergantian antara siang dan juga malam semeton. Nah, ini ada masyarakat semeton ya, kita lihat sangat detail sekali untuk tapelnya semeton ya. Nah, ini ada dua masyarakat yang terlihat seperti sedang bermain. Nah, ini ketika waktu sandi kala semeton. Luar biasa ogoh dari Banjar Taruna Bhinneka. Oke, sebentar saja kita menuju ke Banjar Sakah Kepawon semeton ya. Ini dengan judul Upas Sanigraha semeton. Nah, di mana Upas Sanigraha ini adalah bagian dari Dasa Niyama Brata semeton ya. Jadi pengendalian hawa nafsu dari manusia semeton. Nah, ini dikisahkan semeton ya. Jadi Dewa Indra semeton itu mengutus 7 bidadarinya yang sangat cantik semeton ya untuk mengganggu pertapaan dari Sang Arjuna semeton. Nah, ini kita langsung lihat secara detail semeton ya visual para bidadari ya yang sedang mengganggu pertapaan dari Arjuna semeton. Nah, ini luar biasa sekali ya ogoh-ogohnya dari Banjar Sakah semeton. Oke, sebentar saja kita menuju ke Banjar Rangkansari semeton ya. Ini dengan judul ogoh-ogoh Maya Basma semeton. Dimana Maya itu berarti ilusi semeton ya, dan Basma itu artinya abu atau pembebasan semeton. Dan 3 tokoh yang di bawah ini semeton ya. Nah, ini mewakili dari Moha, Mada dan juga Matsarya semeton ya. Nah, mereka adalah visualisasi dari sifat-sifat buruk semeton ya. Jadi ini diinjak oleh Bairawinya semeton. Nah, kita akan lihat secara detail lagi semeton ya. Ini ya 3 tokoh. Nah, ini yang di belakang ya, lucu sekali semeton. Dari tata gerak serta anatominya semeton ya, sangat detail sekali. Ini kita akan coba ke sisi yang satunya semeton ya untuk melihat tapel yang ada di belakang semeton. Nah, ini untuk payasannya sendiri juga emasnya ini ya terlihat sangat nyala sekali semeton ya. Jadi benar-benar bersinar semeton untuk payasannya. Nah, ini kita langsung lihat. Nah, ini ya tapelnya luar biasa, sangat detail sekali. Kita lihat ekspresi wajah dari tapelnya semeton ya. Ini benar-benar sangat detail sekali. Kemudian untuk segi konstruksi ini juga lumayan ekstrim semeton ya, karena bobot dari tokoh utamanya itu lumayan berat juga semeton. Nah, ini ya luar biasa ogoh-ogoh dari Banjar Rangkansari semeton. Oke, semeton, jadi selanjutnya kita menuju ke Banjar Ambengan semeton ya. Ini dengan judul ogoh-ogoh Singlar semeton. Kita langsung sambut sama Dewi yang cantik sekali semeton ya. Ini sangat detail sekali. Kemudian dari segi payasan juga kita lihat. Nah, ini ya kukunya itu ya sangat detail sekali semeton. Nah, kemudian di bagian belakangnya ini ada raksasa yang lucu juga semeton ya. Jadi tapelnya itu seperti wanita tapi badannya itu pria semeton. Nah, ini satu lagi. Nah, ini adalah satu tokoh lagi semeton ya. Nah, ini terlihat seperti pria tapi menggunakan aksesoris wanita. Dan ini kita lihat bedawang nadanya semeton ya, sangat detail sekali. Nah, ini ya kita lihat anatominya luar biasa semeton ya dari Banjar Ambengan, sangat detail sekali tekstur-tekstur dari bedawang nadanya semeton ya. Nah, ini kita lihat. Dan untuk yang di belakang itu ada satu tokoh yang memiliki naga di belakangnya semeton. Swastiastu, di sini perkenalkan nama saya Putu Aramaesa, Menurutku Peserahan, Terus Kadruno SD Dharma Sakti. Saya mengambil konsep Ki Balian Batur, di mana Ki Balian Batur itu adalah orang yang sakti yang punya ilmu penglihatan. Oke, semeton, jadi ini dia ogoh-ogoh dari Banjar Dukuh Pesirahan semeton ya, yang mengambil judul Ki Balian Batur semeton. Nah, ini Ki Balian Baturnya, dan ini adalah istilahnya silumannya semeton ya. Jadi Ki Balian Batur mas siluman menjadi Garuda Mas semeton. Nah, ini luar biasa sekali. Kita lihat nanti pada bagian sayap juga bisa bergerak semeton ya. Nah, ini kita lihat untuk warganya semeton ya yang sedang mengepung Ki Balian Batur semeton dengan senjata tombak semeton ya. Nah, ini ada satu tokoh lagi yang menggunakan keris semeton. Luar biasa ya, kita lihat secara detail semeton ya. Ini adalah Ki Balian Baturnya semeton. Nah, ini dia sedang bersemedi semeton ya, sehingga suksmanya itu menjadi
sosok Garuda Emas semeton. Ini adalah salah satu ilmu pengeliakan tingkat tinggi semeton ya. Ini kita coba puterin dulu semeton. Sangat detail sekali semeton ya. Ini juga konstruksinya lumayan ekstrim semeton. Nah kita lihat tapel dari manusianya semeton ya. Sangat detail sekali. Ini ya semeton ya ogoh-ogoh dari Banjar Dukuh Pesirahan Pedungan semeton. Oke, sebentar selanjutnya kita menuju ke Banjar Geladak Pedungan sebenarnya. Ini ogoh-ogohnya luar biasa dengan judul Ngadepat sebentar. Nah, dimana kita lihat ini adalah satu tokoh ya sebenarnya yang ada di atas itu Dewa Siwa sebentar. Ini sangat detail sekali untuk Dewa Siwanya, dan kemudian pada bagian kepala dari Dewa Siwa itu nanti akan bisa bergerak sebenarnya. Nah, ini hiasan macannya juga ya sebenarnya, harimaunya terlihat dengan sangat jelas, sangat detail sekali. Nah, kemudian untuk ini ya sebenarnya, nah ini adalah raksasa sebenarnya. Jadi perwujudan dari raksasa Ngadepat itu sendiri. Kemudian di sini juga ada perwujudan dari babi sebenarnya. Kita lihat detailnya lagi sekali. Ini ya anatominya sangat luar biasa sekali sebenarnya. Nah, kemudian untuk anak yang di tengah ini Sultan, ini ada di tengah-tengah lingkaran yang sangat luar biasa sekali untuk ukirannya sebenarnya. Jadi ogoh-ogohnya sangat detail sekali, luar biasa Banjar Geladak. Tiang dari SCT Dharma Wila Yuda, Banjar Sama Pedungan. Saya sebagai ketua panitia dengan nama Wahyu Amara Putra. Dan saya Ikoma Adi Beaso sebagai arsitek. Yang dari Budun Taweda Gunawan di sini sebagai pembantu arsitek. Untuk konsep itu diambil dari konsep Triguna yang convert jadi cali. Nah, cali ini diambil dari konsep Triguna itu sendiri, yang dimana tiga sifat manusia yang terdiri dari Satam, Raja, Samas, yang dimana tiga sifat ini ada di dalam diri manusia. Kalau tokohnya ini saya menggunakan 4 karakter, yang dimana di sini ada manusia berkarakterkan raja, dan yang tiga lainnya ini dari konsep Triguna itu sendiri, yang berkarakter ayam, angsa, dan babi. Dalam bahasa Balinya celeng. Nah, di sini tiga karakter ini, ayam mewakili sifat agresif, untuk angsa kebijakan, dan babi itu tamas atau malas. Ya begitu, sekian konsep dan tema dari cerita Gogoh ini dan untuk Ramasantri. Oke sebentar, jadi ini dia ogoh-ogoh dari Banjar Sama Pedungan sebenarnya. Nah, ini luar biasa sekali ogoh-ogohnya mengambil konsep Triguna dengan judul Cali sebetulnya. Nah, ini luar biasa. Ada 3 tokoh di sini yang mempresentasikan tentang Triguna. Dan kemudian kita lihat sebetulnya, ini benar-benar sangat detail sekali untuk tapalnya. Nah, kemudian ini adalah tokoh rajanya sebetulnya. Payasannya sangat bagus sekali. Nah, ini kemudian untuk anatominya sendiri sebetulnya kita lihat. Nah, ini pada bagian bawinya dan juga pada bagian angsanya sebetulnya. Sangat luar biasa sebetulnya ogoh-ogoh dari Banjar Sama Pedungan sebetulnya. Nah, kita lihat secara detailnya sebetulnya pada bagian rajanya sebetulnya. Ini anatominya sangat realistis sekali sebetulnya. Nah, kita lihat dari jauh sebetulnya. Luar biasa ogoh-ogoh dari Banjar Sama Pedungan semeton. Halo, nama saya Agustia dari Banjar Sawah, Sekatruna Yuda Asmara. Pada tahun ini kami Sekatruna Yuda Asmara mengambil konsep yang berjudul Titah Kalikamayo. Di sini kami di karya tahun ini kami membuat 10 tokoh, 10 gogoh dengan karakter yang berbeda. Di situ dengan tokoh utama ada Sang Kalikamayo dan juga beberapa rencang-rencangnya, yaitu ada bojok, ada babi, kerbau, tikus, dan juga ada anjing.
Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Banjar Sawah Pedungan semeton ya, dengan judul Titah Kali Kemayu. Ini adalah gogoh yang sangat luar biasa semeton, sangat detail sekali dari segi anatomi. Nah kita lihat semeton ya pada bagian Kali Kemayunya semeton sebagai tokoh utamanya. Nah kita lihat ya pada bagian tapal itu dibentuk dengan sangat-sangat realistis sekali semeton ya, dimana raut wajahnya, kemudian dari segi anatomi juga terlihat dengan sangat jelas. Nah kita lihat ya semeton ya, ini ya pada bagian bawah, pada bagian kaki. Nah ini ya jari-jari kakinya benar-benar terlihat sangat-sangat nyata semeton ya. Jadi dari segi pewarnaan pun juga semeton ya kita lihat. Nah itu ya pada bagian kuku itu terlihat nyata sekali semeton. Dan kemudian untuk payasannya juga di sini dibentuk seperti payasan yang sudah kuno atau sudah lama semeton ya. Nah ini ya dia sedang memegang tongkat semeton. Ini seperti tongkat komando ya, karena dia akan memerintahkan rencang-rencangnya untuk menjaga tanah dari Setre Gandamayu itu sendiri semeton. Nah yang luar biasa di sini adalah Kali Kemayu ini tidak sendiri semeton ya. Jadi ada beberapa rencang-rencangnya. Nah kita lihat semeton ya. Nah ini adalah salah satu rencangnya semeton ya. Nah ini sangat detail sekali lagi-lagi semeton. Nah kita lihat pada bagian anatomi pada kuku. Nah di sini ya. Kemudian kita lihat ke bagian belakangnya. Nah ini adalah tokoh celuluk semeton ya. Nah ini tokoh celuluknya benar-benar sangat detail sekali, realistis sekali. Pada bagian tangannya kita lihat ya. Nah di sini ya. Dan untuk gerakannya sendiri itu sangat alami sekali semeton. Nah untuk payasannya pun juga semeton ya. Ini luar biasa sekali semeton. Nah itu ya. Jadi pada bagian hiasan pun juga dibikin sangat kuno sekali semeton. Nah ini untuk tikusnya semeton. Nah ini ya. Giginya tuh benar-benar sangat detail sekali semeton. Dan kemudian payasannya juga serta, nah ini semeton ya yang menarik perhatian tiang, bulu-bulu halus. Nah ini pada tokoh-tokoh rencang ide itu benar-benar terlihat sangat nyata sekali semeton. Nah untuk di atas ini ya semeton ya ada kalebukal semeton. Nah ini ya dengan bentuk kelelawar. Ini juga sangat detail sekali semeton meskipun adanya di atas. Nah ini ada detail-detail kecil seperti sedang memegang tengkorak ini semeton ya. Sangat luar biasa sekali dipikirkan. Nah ini juga ya semeton ya, ternyata tandu ini, nah itu ya beralaskan tikah semeton. Nah ini seperti membawa mayat jadinya semeton ya. Jadi beralaskan tikah. Kemudian pada bagian atas tikahnya itu semeton ya ada banyak sekali tumpukan tengkorak-tengkorak semeton. Luar biasa sekali, sangat detail sekali gogoh dari Banjar Sawah. Kita lihat lagi semeton ya. Ini pada bagian tandunya. Luar biasa, Kali Kemayunya terlihat sangat berwibawa sekali. Nah ini kemudian kita lihat sisi satunya semeton ya, dengan ini ya anatomi yang sangat bagus sekali semeton. Nah di sini ya, ini adalah anjingnya semeton ya, tokoh anjing. Ini adalah patih dari Kali Kemayu semeton, karena dia membawa kadutan semeton ya. Nah ini ya. Dan untuk bulu-bulu halusnya juga semeton ya, sangat detail sekali semeton, terlihat sangat nyata. Kemudian pada bagian belakangnya ya semeton ya, ini ada bawi atau babi, sangat detail sekali tapelnya semeton, itu benar-benar terlihat seperti babi. Kemudian untuk segi payasannya juga semeton ya. Nah ini ya bojoknya semeton ini sedang bergelantung dan sangat detail sekali semeton ya. Nah kita lihat untuk segi payasannya semetonnya, jadi ada beberapa lonceng sehingga nanti ketika diarah ini akan berbunyi semeton ya. Nah, ini untuk kerbaunya semeton. Ini ya sangat detail sekali dari tanduknya, kemudian tapelnya. Untuk payasannya juga semeton ya. Ini benar-benar dipikirkan sangat matang sekali oleh Seketruna yang ada di Banjar Sawah semeton. Nah untuk yang di atas itu adalah goaknya semeton ya. Nah itu sayapnya, kita lihat lebih dekat lagi semeton, ada beberapa hiasan-hiasan yang dari emas semeton ya. Tetapi informasi yang tiang terima dari Seketruna, ternyata hiasan-hiasan yang ada di beberapa tapel dari rencang ide sama dari Kali Kemayunya sendiri itu direndam oleh air laut dulu semeton. Oke, perkenalkan saya Esa dari Banjar Begawan dan Seketruna Cerna Mekar. Untuk konsep gogohnya ini mesuluh, jadi ada sisi baik dan sisi buruk dari manusia. Jadi yang di atas itu ada raja, terus yang di bawah sisi buruk yaitu ada kala. Nah mungkin itu konsepnya bercermin di air gitu ya. Jadi yang di atas itu di bagian atas dari airnya, terus yang di bawah tuh bagian dari lawatnya dia dalam sisi buruknya.
Oke sebentar, jadi ini dia gogo dari Banjar Begawan dengan judul Jelema Melawat Manusia sebentar. Ini luar biasa sekali dari segi konsep dan juga dari tata letak gogohnya sebentar ya, atau tata letak penokohannya. Ini posisinya seperti bercermin sebentar ya. Ini adalah toko buruknya sebentar yang ada di bawah dan posisinya terbalik sebentar ya jika kita lihat secara langsung sebentar. Tetapi ini kalau divisualisasikan, ini dia adalah lawat atau cerminan yang ada di air semeton ya. Nah ini kita lihat secara detail semeton. Ini ya, ini adalah yang di atas. Ini tokoh manusianya semeton, dan kita lihat lirikan matanya semeton ya. Itu penuh dengan tanda tanya semeton. Nah, pada bagian belakangnya kita lihat. Nah di sini ada keong juga semeton ya. Ini tanda seperti air lah semeton ya. Ada di bawah air. Nah ini ya kita lihat sangat detail sekali semeton ya. Luar biasa gogoh dari Banjar Begawan Pedungan semeton. Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Banjar Sepusah Pedungan semeton ya dengan judul Raksasa Bergolo semeton. Nah jadi raksasa bergolo ini adalah seorang raksasa penjaga gerbang dari kerajaan Rahwana semeton ya. Ini dia waktu itu diintimidasi oleh pasukan kera semeton ya, diolok-olok, dibilang antek dari Rahwana semeton. Nah makanya posisi tangannya seperti itu semeton ya. Tapi dia tidak menghiraukan para kera dan tetap menjaga gerbang dari Alengka semeton ya, dan tetap setia kepada Sang Rahwana. Luar biasa semeton gogoh dari Banjar Sepusah Pedungan semeton ya. Gogohnya big size semeton. Oke sebentar saja kita menuju ke Banjar Kaje Pedungan semeton ya. Nah tapi ketika tiang udah sampai di Banjarnya, ternyata Banjarnya sudah pemudanya sudah bubar semeton. Nah jadi di sini tiang belum dapat sinopsisnya juga dan belum dapat judul dari gogohnya. Jadi nanti yang tahu bisa langsung komentar di bawah untuk judul gogoh dari Banjar Kaje Pedungan semeton ya. Dan ini secara anatomi gogoh ini sangat detail sekali ya semeton ya, khususnya pada bagian bawah ini seperti ada batu sebuah prasasti. Nah ini yang berbentuk seperti bedawang nale semeton, dan di atasnya itu ada raksasa dengan hiasan yang sangat bagus sekali semeton ya. Ini juga tata letaknya juga sangat bagus. Kemudian yang tertarik dengan batu yang ada di bawah ini semeton ya, ini seperti batu yang sudah kuno semeton, karena ada beberapa bagian yang sudah dilambangkan atau digambarkan hancur semeton ya. Nah ini ya seperti ini. Nah, kemudian pada bagian depannya ada tapel naganya yang hilang semeton. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Gede Widiano dari pengurus SD Sukarela dengan Banjar Sepusah Pedungan. Di sini kita sebagai Sketruno itu mengangkat tema Lila Lulut yang berjudul Lila Lulut, di mana ada suatu pangeran kodok yang menceritakan dia sebagai pangeran kodok berwajah kodok ingin melamar seorang putri dari sedesa. Setelah itu dari konsepnya Niki yang mengambil kodok itu karena dalam konsep percintaan kan banyak sekarang konsep-konsep yang lain itu tentang pertarungan atau apapun, kita ingin menampilkan yang berbeda dari yang lain. Mungkin dari segi anatomi juga menunjukkan anatomi. Selain dari itu kita juga ingin menunjukkan bahwa tak semua konsep itu berarti dari kisah ekstrim atau apa dari struktur gogoh tersebut. Bukan hanya mesin juga yang bisa mengoptimalkan ogoh-ogoh yang dibuatnya. Di sini kita tanpa menggunakan mesin, ada bagian beberapa kita memakai lampu, yang dijamur juga kita memakai lampu, dan bagian bunganya itu. Di sisi lain juga kita pure semua membuat dari segi itu ornamen payasannya, ornamen palang juga kita membuat pure tanpa adanya pembelian seperti itu. Dan lagi satu, kita ingin mengangkat tema ini karena untuk memberi hal yang baru lah, warna baru dari konsep-konsep orang lain dalam progres yang kita buat sebelumnya. Kalau kita memakai anatomi suatu cerita yang misalkan Rahwana, dia kan suatu Rahwana itu kan berbentuk seperti kayak besar raksasa itu.
anatominya kan udah pasti kayak segitu-gitu aja, yang kayak lumrah lah kalau bahasa Balinya. Nah di sini kita ingin menonjolkan kayak anatomi gimana aja, kalau kata itu gimana ya anatominya, kayak kesannya orang ingin melihat itu seperti jijik gitu loh. Kalau semakin dia jijik melihat yang kita buat tuh artinya karya yang kita buat tuh berhasil untuk menciptakan sesuatu yang realistis. Yakin di sini kita menonjolkan dari anatominya kayak realistis gitulah jadinya. Ceritanya itu kebetulan emang dari pemuda, emang dicari dari pertama itu dari arsitek, ingin membuat sesuatu yang dia inginkan, ingin direalisasikan di suatu bentuk ogoh-ogoh dan dirundingkan bersama teman-teman pemuda yang lebih mengetahui tentang cerita dalam pewayangan atau kisah dongeng. Sekian penjelasan dari Tiang selaku perwakilan Seketruno Sukarela. Apabila ada salah kata maupun ucapan yang mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi Santi Om. Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Banjar Kepisah Pedungan semeton ya, dengan judul Lile Lulut semeton. Ini luar biasa sekali gogohnya dengan anatomi yang sangat-sangat unik semeton ya, dimana tokoh utama dongkang ini semeton, nah ini ya, dan akan dia jatuh cinta semeton sama sang dewi yang ada di bawah ini semeton. Nah jadi untuk secara detail kita akan lihat semeton ya, sangat realistis sekali untuk dewinya. Payasnya sangat sederhana tapi benar-benar mencerminkan kekunoan itu semeton ya. Ini ada dua kodok semeton, ini seperti sangut dan delem semeton ya, ini sedang memayungi sang raja kodok semeton ya. Nah ini ya, kita langsung lihat secara detail untuk bagian bawah ini semeton. Jadi ini nanti dialiri oleh air semeton ya. Ini luar biasa sekali detail gogoh dari Banjar Kepisah Pedungan. Nah kita lihat pada bagian samping dulu semeton ya. Ini untuk segi payasan pun ini menggunakan bahan alami semua semeton. Nah, jadi dengan komposisi ada uang kepeng juga di dalamnya semeton ya, sebagai hiasannya semeton. Nah ini untuk bunga teratanya sendiri juga semeton ya, itu menggunakan kulit jagung. Jadi sangat-sangat terlihat realistis sekali semeton ya. Untuk kekokohan juga ini sangat kokoh sekali semeton. Pada bagian betinya pun juga semeton ya sangat dipikirkan dengan baik, seperti habitat dari kodok itu sendiri semeton. Om Swastiastu, saya Agung Yudi di sini sebagai ketua panitia Ogoh-ogoh Seketruno Dharma Santi, yang sekarang Ogoh-ogoh Dharma Santi mengambil judul Hidimba Perlaya. Di sini dimana cerita yang lumrah, di atas di sini ada karakter raksasa satu dan di bawahnya ada karakter Bima. Jadi diceritakan dulu di sebuah kebakaran kerajaan Goa Gala-Gala, yang Pandawa bersama ibunya melarikan diri, mengasingkan diri ke hutan. Nah di sanalah singkat cerita ketemu dengan seorang raksasa yang bernama Hidimba. Di sanalah terjadi peperangan gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kita pun sekarang di Seketruno Dharma Santi mengambil langkah baru ya dari tahun-tahun ke tahun sebelum-sebelumnya. Jadi itu aja sih untuk singkat konsep dari cerita kami. Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Banjar Pande Pedungan semeton ya, dengan judul Hidimba Pralaya. Nah ini luar biasa sekali gogohnya semeton ya, sangat kokoh semeton, dimana ini adalah tokoh Bimanya semeton ya, sangat berwibawa sekali. Nah terlihat dari payasannya dan juga anatominya semeton ya. Nah ini ya kita lihat. Dan kemudian untuk yang di belakang itu adalah raksasa Hidimbanya semeton. Nah, ini hanya tersambung pada bagian jari kaki semeton ya, dengan bobot yang lumayan berat di atas. Ini konstruksinya juga lumayan ekstrim semeton ya. Untuk tata geraknya sendiri ini juga sangat dinamis sekali semeton, jadi sangat terlihat realistis sekali pertempuran antara Bima dan juga Hidimba semeton. Nah untuk pada bagian betinya sendiri ini juga dihias seperti sedang ada di tengah hutan semeton ya. Luar biasa gogoh dari Banjar Pande Pedungan semeton. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Kadadi Preweka, biasa dipanggil dengan Dekpo. Di sini saya sebagai Ketua Seketruno SCT Karangmasjati, Banjar Karangsuwung, Kelurahan Pedungan, dan Pasar Selatan. Di sini kita mengambil tema yaitu berjudul Kandawa Taksaka. Kan di sini Ogoh-ogoh Kandawa Taksaka ini di mana kerajaan Pandawa melakukan persembahan dan hewan-hewan persembahannya itu dicuri oleh Taksaka, dan Arjuna ingin mencari persembahannya itu kembali, yaitu di hutannya Taksaka.
Dan di sini berperanglah Arjuna melawan Taksaka. Dan di sini Taksaka merasa kewalahan menghadapi Arjuna. Dan Taksaka meminta bantuan kepada Dewa Indra yang dimana dia sudah berikat janji dengan Dewa Indra apabila ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dia bisa minta bantuan sama Dewa Indranya. Dan disinilah pertempurannya yang dimulai. Dan saat pertempuran itu datanglah Krishna yang sebagai menengah yang dimana dah ditakdirkan untuk hutan Kandawa Taksaka ini menjadi kerajaan Indraprastha. Oke semeton, jadi ini dia gogo dari Banjar Karang Suwung semeton ya, dengan judul Kandawa Taksaka semeton. Ini luar biasa sekali dari segi kisah semeton ya, karena diambil dari awal sekali. Nah dimana kita lihat di sini semeton untuk secara detail ada ular-ular yang kecil-kecil pada bagian betinya tuh semeton ya. Dan ini betinya menggambarkan kobaran api yang dibuat oleh Sang Arjuna nih semeton. Nah ini ya luar biasa sekali gogo dari Banjar Karang Suwung. Kemudian ini adalah Dewa Indranya semeton ya. Ini mengendarai Airavata semeton. Nah ini ya luar biasa sekali. Ini untuk bobot yang lumayan berat. Ini lumayan ekstrim juga untuk segi konstruksi semeton ya. Nah kita lihat secara detail semeton. Nah ini ya tokoh Arjunanya sendiri ini menggunakan sandal semeton. Dan ini adalah Raja Taksakanya semeton ya, atau Raja Ular. Luar biasa semeton. Swastiastu, tiang dari ST Budi Utama yang selaku pengurus di sini, nama tiang Amarta. Jadi konsepnya dari judul tiang ambil Paribab Selaya untuk tema Niki Hama Petani, tikus yang merusak pertanian yang ada di sawah. Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Banjar Pembungan Sesetan semeton ya. Ini luar biasa sekali gogohnya. Untuk konstruksinya juga lumayan ekstrim di sini semeton ya. Nah kita lihat ini mengambil tema Paribak Selaya semeton ya. Nah dimana di sini diceritakan hama tikus yang sedang menyerang pertanian semeton. Nah kemudian para petani itu membuat suatu persembahan semetonnya yang umumnya di masyarakat disebut sebagai nangluk merana semeton. Nah, kita langsung lihat secara detail logo dari Banjar Pembungan, dimana ini ya sebenarnya tokoh utamanya itu adalah seekor tikus dengan detail anatomi yang sangat luar biasa semetonnya. Kemudian dari segi warna atau pengecatannya juga sangat detail sekali karena ada teksturnya semeton, luar biasa. Om Swastiastu, nama tiang anak Agung Putra Spadayasa sebagai arsitek dari Banjar Kaja Sesetan Seketruna Satya Dharma Kirti. Untuk tahun ini tiang mengambil konsep ogogoh dengan judul Ung-Ang, yang dimana mengambil konsep dari Ruo Bineda antara Pratiwi dan Akasa. Kedua ini penyatuannya dengan menggunakan upacara, yang dimana seseorang raja ini tidak mampu, artinya lalai dalam melakukan kewajibannya, melakukan upacara. Kemudian muncullah dongkang Musubang Mas sebagai gerubuk terhadap warga dan pajak beliau. Untuk sumber yang dapat adalah sumber dari prasasti Empu Haji Pekesiman. Oke semeton, jadi ini dia gogo dari Banjar Kaja Sesetan sebenarnya dengan judul Ung-Ang semeton. Nah ini luar biasa sekali gogohnya, detail dari tokoh utamanya semetonnya atau kodoknya. Nah kemudian di sini juga ada sebuah pohon semetonnya. Nah ini menggunakan serbuk kayu semetonnya untuk membuat detail dari batang pohon ini agar terlihat realistis semeton. Ini luar biasa sekali semetonnya. Dan konstruksinya juga lumayan ekstrim ini semeton. Nah kita lihat secara detail lagi semeton ya untuk bagian anatominya semeton. Nah ini dari masyarakatnya semeton ya. Ini detail tapelnya luar biasa sekali. Kemudian kita lihat pada bagian cincin ini semeton. Nah itu diberi batu safir semeton ya. Ini luar biasa sekali. Jadi terlihat sangat detail sekali untuk cincinnya semeton. Nah ini kita lihat pada kerajaannya ya, pada rajanya. Nah ini kita lihat semeton, ini juga menggunakan cincin semeton ya. Nah ini juga ada batunya, batu mirah semeton ya. Nah ini luar biasa sekali, sangat detail.
Dari segi urat-urat yang ada di anatomi ogogohnya juga terlihat dengan sangat jelas semeton. Om Swastiastu, nama Tiang Agung Rahaditya Pramana, selaku arsitek dari Banjar Tengah Sesetan, SCT Santigraha. Untuk konsep ogogoh tahun ini, Tiang ambil berjudul Bibianu. Saya filosofikan tentang wanita hamil, sosok ibu yang akan godaan-godaan seperti hal-hal buruk, misalnya kayak aborsi atau dia melakukan hal-hal negatif lainnya, makanya dia melakukan istilahnya pengelukatan di atas air mancur, menenangkan diri. Nah, seperti itulah kira-kira filosofinya. Dia nggak ngambil konsep ekstrim untuk tahun ini. Mungkin sudut pandang terutama, dan ingin membuat sesuatu yang baru sih. Kayak ogogohnya kakinya setengah kena air, tenggelam yang di bawah. Habis itu komposisinya juga tatanya kayak mungkin dadongnya kan lebih identik dengan muka yang seram, kayak saya taruh di atas sebagai tokoh utama biar lebih terlihat gitu. Terus rencana-rencananya dua tuh ya sebagai pelengkap untuk persisi kanan kiri atas bawah gitu. Ya kalau dari sisi sosial misalnya saya ambil ya untuk wanita, lebih untuk menjaga diri sih sebenarnya dari kehamilan di luar nikah misalnya. Siapa tahu dia ingin melakukan hal-hal buruk kan, seperti aborsi karena masih kecil, usia di bawah umur gitu-gitu. Ya pesan sosialnya sih seperti itu sih, untuk masyarakat. Yang tutup ya, dan ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Oke semeton, ini dia ogogoh dari Banjar Tengah Sesetan semeton ya, yang mengusung tema Bibi Anu semeton. Ini adalah salah satu ogogoh yang sangat luar biasa dengan keunikannya tersendiri semeton ya. Nah, dimana kita lihat di sini tokoh utamanya ini adalah seorang ibu hamil semeton yang sedang melakukan pengelukatan semeton ya. Nah, ini ya, kita lihat detail dari ibu hamilnya luar biasa, sangat detail sekali. Kemudian dari perutnya juga semeton ya, itu anatominya benar-benar dibuat secara nyata sekali semeton. Nah, kemudian di sini ada beberapa tokoh, dan ini unik sekali tokohnya semeton ya. Jadi tokoh ini kakinya itu terendam oleh air semeton. Ini luar biasa sekali ya. Nah, ini adalah bagian bebaturannya semeton ya. Ini seperti pancoran di pengelukatan semeton. Ini sangat luar biasa sekali ogogoh dari Banjar Tengah Sesetan. Ini nanti airnya akan mengalir dari pancoran naga tersebut, kemudian menyirami tokoh utamanya dan mengalir sampai ke bawah saya semeton. Luar biasa. Oke, sebentar saja kita menuju ke Banjargadoh Sesetan semeton ya. Untuk tahun ini Banjargadoh mengambil tema angkah semeton, dimana di sini adalah konsep egoisme semeton ya. Ini luar biasa sekali dari segi filosofi. Nah, kita lihat tokoh utamanya semeton ya. Ini menindih pada ini yang menindih satu raksasa yang ada di bawah. Nah, ini kita lihat dari samping semeton ya. Nah, ini ya raksasanya sedang ditindih. Ini tata letaknya sangat bagus sekali semeton ya, dan sangat realistis sekali. Nah, kita lihat di sini semeton ya. Nah, ini ada dua raksasa lagi semeton. Ini dengan payasan yang sangat unik sekali semeton ya. Jadi sangat detail sekali untuk payasannya. Kemudian untuk semua tokohnya ini memiliki ekor semeton ya. Nah, ini ya pada bagian belakangnya. Coba kita ke bagian yang satunya lagi semeton. Ini kita lihat sangat detail sekali dari raut mukanya, anatomi badannya juga semeton ya. Jadi sangat detail sekali ogogoh dari Banjargadoh. Dan kita lihat ke sisi yang satunya semeton. Oke, jadi kebetulan yang belum bisa bertemu dengan seketurunannya semeton ya, karena kondisi sudah sore dan hujan juga semeton. Nah, ini kita lihat untuk gelungan dari rajanya ya sama beberapa raksasa ini ya, itu luar biasa sekali, sangat detail dan menggunakan bahan alami juga semeton ya. Ini luar biasa sekali ogogoh dari Banjargadoh. Untuk itu ya, satu tokoh yang di belakang. Nah, kita lihat semeton, ini ya detailnya ogogoh dari Banjargadoh Sesetan semeton.
Oke, sebentar selanjutnya kita menuju ke Banjar Puriagung semetonnya. Nah, cuman karena di sini pemudanya sudah bubar semeton, sudah selesai, jadi pintu banjarnya juga sudah terkunci. Jadi tiang memvideokan dari jauh aja semetonnya. Ini gogohnya, kemudian untuk filosofinya dan judul gogohnya juga tiang belum bisa dapatkan. Jadi nanti bisa komentar di bawah untuk yang tahu judul gogoh dari Banjar Puriagung semetonnya. Nah, ini kita lihat ada 3 tokoh sebetulnya, dan untuk tokoh utamanya itu memiliki sayap dan kemungkinan sayapnya bisa bergerak semeton. Oke, sebentar saja kita menuju ke Banjar Dukosari sebetulnya. Nah, di sini juga sama kondisinya, pemudanya sudah tidak ada di Banjar sebetulnya. Tapi untuk ogoh-ogohnya, nanti yang juga belum bisa menemukan filosofinya. Cuma di sini ada hal yang unik semeton. Jadi ini sepertinya tradisi matajan sebetulnya. Kita lihat di sini ada yang ini ya, sedang sabung ayam semeton. Kita lihat detail dari ayamnya. Ini ya sangat detail sekali. Nah, ini adalah pertarungan ayam yang menjadi tradisi Bali semeton ya. Ini luar biasa sekali gogoh dari Banjar Dukosari semeton. Ini ya tokoh utamanya, itu memiliki hidung ayam semeton, luar biasa. Ini juga nanti ada sayapnya semeton. Niki tiang dari Banjaran Tambejo, setelah Truni Isti Taman Sari. Tiang di sini Made Rian Wirata sebagai wakil ketua di pengurus. Untuk konsep gogoh ke tahun ini kita mengusung konsep Manupataka, di mana Manupataka ini merupakan manusia perusaha alam, yang dimana manusia perusaha alam ini digambarkan sebagai seorang raja, yang dimana raja ini suka memburu, yang dimana dia suka berburu, dia suka merusak alam. Dan di raksasa di atas ini adalah yang bakal menghukum raja yang suka merusak alam ini. Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Banjar Lantang Bejo Sesetan semetonnya dengan judul Manupataka. Ini luar biasa sekali gogohnya semetonnya. Ini big size dan juga ekstrim sekali semeton untuk konstruksinya. Nah, kita lihat semetonnya, ini hanya tersambung pada bagian busur dari sang raja semetonnya. Ini kudanya juga sangat realistis sekali kita lihat. Nah, ini ya, ini juga menggunakan sandal semeton. Untuk batang pohonnya semeton, di sana ada raut wajah semetonnya. Itu sangat detail sekali. Kemudian untuk ini ya, tokoh utamanya itu untuk tangan yang di belakang itu memegang 2 pasukan dari sang raja semeton. Satunya ini masih hidup dan satunya lagi yang tadi itu ya sudah meninggal dunia semeton. Luar biasa gogoh dari Banjar Lantang Bejo Sesetan semeton. Baik, Om Swastiastu, kami dari Sekatruna Widya Bakti Banjar Pego dengan saya Dekpo, Wakil Ketua Panitia, ingin menjelaskan mengapa kami mengambil konsep ogoh-ogoh yang berjudul Gegodan, yang dimana lelaki yang ditutup aurat matanya karena dibutakan oleh cinta. Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Banjar Pego Sesetan semeton ya dengan judul Gegodan semeton. Ini luar biasa sekali secara filosofi. Nah, kita lihat semeton ya, tokoh utamanya di sini sedang menutup mata. Nah, sedang menutup mata dari tokoh yang ada di bawah semeton. Ini seorang pria. Nah, ini ya sebenarnya kalau dia tidak ditutup matanya, dia akan melihat 2 bidadari cantik di sini semeton ya, dengan detail payasan yang sangat luar biasa. Nah, ini kita lihat satu lagi ya, posisinya sedang menari semeton. Nah, kita lihat payasannya, kemudian detail dari make upnya. Nah, kita lihat ya semeton ya, ini sangat realistis sekali semeton untuk gogohnya. Nah, ini ya untuk tokoh utamanya sedang ditutup matanya, dan untuk pada bagian betinya juga di sini ada tanah asli semeton yang dipakai ya, jadi membuat kesan realistis itu sendiri semeton, luar biasa. Kemudian untuk tokoh utamanya yang ada di atas ini ya, ini berwujud untuk tampalnya itu seperti tampal rangde semeton, jadi di sini dengan tangan yang lumayan banyak semeton ya, luar biasa. Perkenalkan, Tiang Agus dari Banjar Karya Dharma yang merupakan Ketua Eksekutif Banjar Karya Dharma. Niki untuk ogoh-ogoh tiang beri judul Layah Tanpa Tulang. Konsep layah tanpa tulang nika tiang ambil sama teman-teman karena banyak fitnah-fitnah yang lebih kejam daripada pembunuh. Oke semeton, jadi ini dia gogoh dari Banjar Karya Dharma Sesetan sebetulnya dengan judul Layah Tanpa Tulang semeton. Ini benar-benar filosofi untuk masyarakat semeton ya. Jadi di mana di sini kita lihat semeton, untuk tokoh utamanya itu ada seorang wanita yang di atas semeton ya, itu lidahnya menjulur.
Itu ya sedang membagikan berita-berita hoax semeton ya. Ini yang dapat informasi dari seketurunannya. Luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Gogoh dari Banjar Karya Dharma Sesetan semeton ya. Nah ini ya, ini para raksasa ini mendefinisikan bahwa berita hoax itu sangat cepat menyebar semeton. Untuk dari segi anatomi juga kita lihat semeton. Jadi tekstur dari Gogohnya ini sangat luar biasa semeton ya. Nah ini ya, urat-uratnya juga terlihat dengan sangat jelas. Nah kemudian di sini kita lihat semeton, untuk konstruksi juga ini lumayan ekstrim semeton ya. Jadi sangat detail sekali Gogoh dari Banjar Karya Dharma Sesetan semeton. Oke, sebentar selanjutnya kita menuju ke tempekan Kubu Delot Tukat semeton ya. Ini mengambil judul Gogoh Atma Prasangse semeton. Dimana kita lihat di sini ada dua tokoh Atma yang sedang disiksa semeton ya. Nah ini ya, ini tokoh raksasanya memegang Atmanya. Nah kemudian di sini dia sedang membawa senjatanya semeton ya, dengan banyak akar-akar. Ini luar biasa sekali. Ini akarnya terus menjulang ke atas. Nah kemudian untuk segi payasan juga sangat detail sekali semeton ya. Nah ini ada satu Atma lagi yang di bawah. Ini terlilit oleh akar-akar semeton. Ini ya, kita lihat raut mukanya itu sangat pucat sekali semeton. Jadi sangat detail sekali ya Gogohnya. Kemudian yang di atas itu semeton ya, ada Sang Suratma yang sedang mencatat semeton dosa-dosa yang dilakukan oleh para Atma semeton. Om Swastiastu, perkenalkan Tiang Yuda, Tiang dari SDT Dharma Gargita Banjar Semeton Kenal. Di tahun ini kita mengambil tema yaitu pikat. Pikat itu seperti sebuah motivasi, bisa berupa kata ataupun benda. Oke, sebentar, jadi ini dia Gogoh dari Banjar Suwung Batan Kendal sebenarnya dengan judul Pikat. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Dari segi konstruksi ini lumayan ekstrim. Nah kita lihat Dewi Suprabanya sebenarnya yang sedang memikat hati dari Niwatekawace sebenarnya. Ini cantik sekali Dewi Suprabanya sebenarnya, kita lihat. Ini ya, luar biasa. Nah, kemudian untuk yang di sini sebenarnya ini adalah tokoh Arjunanya sebenarnya. Jadi Arjuna meminta bantuan kepada Dewi Supraba agar dia dapat menemukan kelemahan dari Niwatekawace semeton. Jadi luar biasa sekali untuk detail Gogoh dari Banjar Suwung Batan Kendal semeton ya. Nah ini Niwatekawacenya juga bertangan 4 semeton dan posisinya sedang terbang semeton ya. Kita lihat lebih detail lagi semeton ya. Untuk anatominya itu ya hanya tersambung pada bagian ujung jari kaki semeton. Jadi ini Gogoh yang lumayan ekstrim semeton ya. Nah kita lihat dari sisi yang satunya semeton. Nah itu ya ciri khas dari Niwatekawace semeton ya. Jadi ujung lidahnya itu ya, itu ujung tenggorokannya maksudnya itu tertusuk panahnya Arjuna semeton. Luar biasa Gogoh dari Banjar Suwung Batan Kendal. Oke semeton, jadi karena lumayan banyak semeton ya Gogoh yang akan dinilai hari ini, jadi yang akan membaginya ke dalam 2 part. Ini adalah part 1-nya dan sampai jumpa di part 2 semeton. Matur suksema.